Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang keempat, yakni yang bertemakan bulan Ramadan yang indah, bagian yang kedua, yang mana di bagian kedua ini kita akan membahas yaitu sunnah-sunnah puasa, kemudian hal-hal apa saja yang dapat merusak nilai pahala puasa, dan juga kita akan membahas juga orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Yang keempat yaitu hikmah apa saja yang ada di dalam puasa itu. Namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan berdoa. Semoga kita diberi tambahan ilmu yang manfaat dan juga dijadikan anak yang soleh dan solehah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, di bagian yang kedua ini kita akan membahas sunnah-sunnah puasa. Artinya kesunahan-kesunahan tatkala kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, menyegerakan berbuka ketika telah tiba waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu hadad dinu dhahiran ma'ajjalan nasu fitrah di annal yahuda wan nasara yuakhiruna, yang artinya senantiasa agama ini tampak jelas selama manusia menyegerakan buka puasa, karena orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya. Nah, yang kedua sebagai sunnah puasa adalah mengakhirkan makan sahur. Hal ini Rasulullah SAW telah melakukan makan sahur, seperti hadis yang diriwayatkan oleh dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu tasakharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, qila kam kana bainahuma, qala qadru khamsina. Kata Zaid bin Thabit, dia mengatakan, dahulu kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami berdiri untuk sholat subuh, kemudian ada yang bertanya, berapa jarak antara keduanya, yaitu makan sahur dan sholat subuh itu? Beliau menjawab, sekitar 50 ayat. Nah, karena dasar inilah sunnah untuk mengakhirkan makan sahur. Berikutnya sunnah puasa yaitu berbuka puasa dengan yang manis. Hal ini yang dicontohkan yang manis itu yang manis alami. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rotobati qabla ayusalliya fa illam takun rotoban fa ala tamratin fa illam takun asan asawatin min ma'in. Rasulullah SAW berbuka dengan kurma basah rutbah. Jika tidak ada rutbah atau kurma yang basah, maka berbuka dengan kurma kering atau tamrot. Jika tidak ada tamrot, maka beliau minum dengan 1 tegukan air. Ini untuk mendasari kita ketika kita berbuka puasa, hendaknya makan yang manis, tapi makan manis yang alami, seperti buah, kurma, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada, maka cukup dengan air putih. Nah, anak-anak, kemudian di dalam kesunahan puasa itu, ketika kita hendak berbuka puasa, maka jangan lupa untuk berdoa saat berbuka puasa, seperti doa tersebut, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa.
dengan rahmat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Anak soleh dan solehah, kemudian pembahasan kita tentang hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Artinya ketika ada orang puasa namun tidak menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan rusaknya pahala puasa, maka puasanya sah, akan tetapi pahalanya berkurang atau bahkan tidak mendapatkan pahala sama sekali apabila tidak mau menjaga hal-hal yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ujzibi. Setiap atau semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Artinya ia untukku dan akulah yang akan memberi balasan. Artinya puasa itu hanya yang membalas hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pahala puasa Ramadan begitu banyak nilainya, namun perlu dijaga puasanya dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa. Nah, hal-hal yang bisa mengurangi atau merusak pahala puasa itu apa saja? Satu, berbohong alias berdusta, baik kepada temannya, gurunya, ataupun orang tua atau orang lain. Kemudian membicarakan keburukan orang lain alias ghibah atau ghosip. Tidak menjaga pandangan dari hal yang dapat membangkitkan syahwat. Artinya melihat lain jenis yang kemudian menimbulkan syahwat, itu bisa merusak pahala puasa. Nah, anak soleh dan solehah, kemudian siapa sih orang yang diberikan keringanan untuk tidak puasa? Nah, yang pertama, wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan alias tidak mengerjakan saat itu, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Nah, ini boleh tidak mengerjakan puasa di saat itu, tetapi di lain waktu ketika sudah sehat maka bisa menggantikan puasanya atau membayar fidyah. Kemudian orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa, sakit yang menurut dokter ya, bukan sakit menurut diri kita sendiri, seperti sakit batuk, terus sakit jerawat, itu bukan sakit yang bisa membahayakan ketika puasa, tapi butuh periksa dari dokter atau keputusan dari dokter ketika dia berpuasa itu akan menjadikan lebih sakit lagi atau berbahaya. Nah, orang tersebut boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, orang yang bersafar atau musafir boleh meninggalkan puasa Ramadan baik perjalanan yang sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Tetapi musafir di sini adalah musafir yang niatnya dalam kebaikan dan jaraknya pun ditentukan secara syariat, minimal 84 km. Nah, anak soleh dan solehah, kemudian orang yang diringankan untuk diberi keluasan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa. Nah, sekarang apa saja sih hikmah puasa? Yang pertama, puasa menghantarkan orang menuju takwa. Sebagai tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Hal ini sesuai dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 183, menghantarkan orang yang menjadi orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya puasa itu dapat meningkatkan rasa syukur dan kepekaan sosial. Dengan cara apa? Dengan rasa lapar selama puasa menimbulkan rasa syukur. Oh, ternyata orang lapar itu enggak enak. Oh, ternyata
Allah memberi rezeki untuk makan, minum itu ternyata luar biasa buat diri kita, yang sehingga menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian rasa lapar selama puasa menimbulkan empati atas kelaparan orang miskin. Artinya dengan merasakan lapar itu, ketika kita punya saudara, kita punya teman dan lain sebagainya, dia saat itu kurang mampu, maka kita pun harus berempati kepadanya untuk memberi bantuan. Itu akibat dari kita merasakan bagaimana ketidakenakan dalam lapar tersebut. Yang berikutnya adalah puasa itu melatih kejujuran. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang jujur dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Artinya orang yang berpuasa itu melatih kejujuran. Kenapa kok bisa melatih kejujuran? Karena dia rela untuk tidak makan dan minum bukan karena apa-apa, karena diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang berikutnya, puasa Ramadan adalah melatih kesabaran, dan puasa juga menjadikan pelakunya sehat, seperti Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kalian akan sehat. Dengan maksud berpuasalah kalian akan sehat itu artinya kalau kita berpuasa minimal beberapa jam kita bisa alat pencernaan kita istirahat, mulai dari pagi masih ngunyah, masih bekerja untuk menggiling, menghaluskan makanan yang kita makan saat sahur, mungkin sampai jam 12 siang baru selesai. Kemudian di atas jam 12 siang sampai maghrib itu alat pencernaan kita minimal berhenti, yang sehingga menjadikan sehat tubuh kita untuk istirahat, tidak sibuk untuk menghancurkan makanan tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda, sumu tasik, berpuasa kalian maka kalian akan sehat. Anak soleh dan solehah, akhirnya dalam materi kali ini cukup sekian, dan kita akan sambung lagi di materi bagian yang ketiga. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.